Siang semuanya, siang ISB. Jadi jumpa lagi bersama saya Prisil di acara webinar tentang Becoming a Data Scientist yang diselenggarakan oleh SU ISB. Nah, sebelum acaranya dimulai, kami mohon untuk mengganti display name sesuai dengan angkatannya. Misal, kalau ISB angkatan 19 diganti menjadi ISB 19, strip atau underscore namanya. Oke. Nah, jadi webinar ini merupakan program kerja SU Sistem Informasi Universitas Ciputra yang bertujuan untuk memberi insight kepada mahasiswa dan alumni tentang profesi yang memiliki prospek bagus di masa depan, khususnya profesi yang berkaitan dengan sistem informasi. Oke, jadi di sesi kali ini pembicara kita ada Kak Liliana Esther dan Kak Elvina Tunggawan. Langsung aja, sebelum kita mulai acaranya, sambutan dari Kepala Program Studi Information System for Business, Pak Adi Surya Putra. Waktunya kami persilakan. Oke, terima kasih Prisil. Selamat siang untuk rekan-rekan mahasiswa dan juga teman-teman student union. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian di acara webinar ini. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada kedua pembicara yang jauh-jauh dari Australia dan New Zealand. Ya, meskipun saat ini distance doesn't matter ya karena masalah COVID. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya dan kesediaannya untuk menjadi pembicara di webinar kali ini. Jadi biarlah kiranya materi hari ini bisa membawa wawasan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk menjadi seorang data scientist, kira-kira apa saja yang diperlukan skillnya, dan rekan-rekan mahasiswa juga bisa mendapatkan gambaran ketika menjadi seorang data scientist, apa saja yang harus dipersiapkan sejak masa kuliah. Ya, hadir juga siang ini Pak Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Pak Trianggoro Wiradinata. Selamat siang juga rekan-rekan dosen. Ya, ini Pak Tri sudah muncul. Ya, selamat siang Pak Tri. Oke. Dan selamat menikmati acara webinar ini dan kiranya bisa membawa manfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih Prisil. Saya kembalikan lagi acaranya ke Prisil. Oke, terima kasih Pak Adi. Nah, sebelum itu, kita sebagai mahasiswa tuh masih sering bingung nggak sih, apa sih sebenarnya profesi data science itu? Nah, supaya kita nggak bingung lagi, akan ada video dari acara untuk memperkenalkan apa sih data scientist itu. Apa sih data science itu? We hear a lot about how artificial intelligence and machine learning are going to change the world and how the Internet of Things will make everyone's life easier. But what's the one thing that underpins all of these revolutionary technologies? The answer is data. From social media to the IoT devices, we're generating immeasurable amount of data. Consider the cab service provider Uber. I'm sure all of you have used Uber. What do you think makes Uber a multi-billion-dollar worth company? Is it their availability of cabs or is it their service? Well, the answer is data. Data makes them very rich. But wait, is data enough to grow a business? Of course it isn't. You must know how to use the data to draw useful insights and solve problems. This is where data science comes in. In simple words, data science is the process of using data to find solutions or to predict outcomes for a problem statement. To better understand data science, let's see how it affects our day-to-day activities. It's a Monday morning and I have to get to office before my meeting starts. So I quickly open up Uber and look for cabs. But there's something unusual. The cab rates are comparatively higher at this hour of the day. Why does this happen? Well, obviously because Monday mornings are peak hours and everyone is rushing off to work. The high demand for cabs leads to increase in the cab fares. We all know this, but how is all of this implemented? Data science is at the heart of Uber's pricing algorithm. The surge pricing algorithm ensures that their passengers always get a ride when they need one, even if it comes at the cost of inflated prices. Uber implements data science to find out which neighborhoods will be the busiest so that it can activate surge pricing to get more drivers on the road. In this manner, Uber maximizes the number of rides it can provide and hence benefit from this.
Uber's surge pricing algorithm uses data science. Let's see how. A data science process always begins with understanding the business requirement or the problem you're trying to solve. In this case, the business requirement is to build a dynamic pricing model that takes effect when a lot of people in the same area are requesting rides at the same time. This is followed by data collection. Uber collects data such as the weather, historical data, holidays, time, traffic, pickup and drop location, and it keeps a track of all of this. The next stage is data cleaning. While sometimes unnecessary data is collected, such data only increases the complexity of the problem. An example is Uber might collect information like the location of restaurants and cafes nearby. Now, such data is not needed to analyze Uber's surge pricing. Therefore, such data has to be removed at this step. Data cleaning is followed by data exploration and analysis. The data exploration stage is like the brainstorming of data analysis. This is where you understand the patterns in your data. This is followed by data modeling. The data modeling stage basically includes building a machine learning model that predicts the Uber surge at a given time and location. This model is built by using all the insights and trends collected in the exploration stage. The model is trained by feeding it thousands of customer records so that it can learn to predict the outcome more precisely. Next is the data validation stage. Now here the model is tested when a new customer books a ride. The data of the new booking is compared with the historic data in order to check if there are any anomalies in the surge prices or any false predictions. If any such anomalies are detected, a notification is immediately sent to the data scientists at Uber who fix the issue. This is how Uber predicts the surge price for a given location and time. The final stage of data science is deployment and optimization. So after testing the model and improving its efficiency, it is deployed on all the users. At this stage, customer feedback is received, and if there are any issues, they are fixed here. So that was the entire data. Oke, jadi itu perkenalan singkat tentang data science. Thank you, William. Nah, untuk mengingatkan kembali, bagi peserta seminar yang baru saja masuk, diharapkan untuk mengganti display name-nya menjadi ISB angkatan berapa, dash atau underscore, nama lengkapnya siapa. Sertifikat untuk seminar ini akan diberikan bagi peserta yang mengisi form feedback yang akan dibagi di akhir acara. Jadi, hanya orang-orang yang mengikuti acara sampai akhir saja yang akan mendapatkan seminar yang bisa sertifikat yang dapat ditukarkan dengan KP. Oke, langsung aja ke sesi yang ditunggu-tunggu nih. Sharing session dengan Kak Liliana Esther. Jadi Kak Liliana Esther ini seorang mahasiswa di bidang Master of Data Science di Monash University, Melbourne, Australia. Siang Kak Liliana Esther. Siang. Siang. Oke. Apa kabar Kak? Baik. Sehat. Oke. Boleh langsung dimulai Kak sharing sesinya. Oh, oke. Saya share screen ya. Oke. Sorry Priscilla, kayaknya belum bisa share. Oh, oke, sebentar. Apa sudah bisa? Ya. Oke, udah kelihatan ya? Sudah, aman-aman. Oke, sebelumnya saya terima kasih untuk Pak Adi, Pak James, sama Pak Tri yang udah ngasih kesempatan saya untuk kasih sharing session di UC. Terima kasih juga buat teman-teman dari SU yang udah mempersiapkan semuanya supaya bisa berjalan dengan lancar. Oke, kalau gitu kita langsung mulai ya. Jadi, nama saya Liliana Esther. Saya dulunya sama seperti kalian, ISB juga. Saya angkatan tahun 2014. Setelah saya lulus dari kuliah, saya melanjutkan Master of Data Science di Monash. Sebelum kita mulai, jadi topik yang saya
akan bawakan untuk sharing session ini ada 5. Yang pertama, mengapa memilih melanjutkan S2 di bidang data science. Kedua, key learning dari Master of Data Science. 3, available learning resource. Yang keempat, data science common tools. Dan yang terakhir, tantangan terberat sebagai mahasiswa di data science. Pertama, mengapa saya memilih melanjutkan S2 di bidang data science. Setelah saya lulus dari ISP, selama saya di kuliah itu saya senang sekali bermain dengan data. Terutama saya itu menggunakan data untuk membantu organisasi saya. Dulunya saya join organisasi seperti SRB kalau di UC. Nah, di SRB ini saya sering kayak menggunakan data untuk menunjukkan background dari seseorang atau dengan membantu bagaimana kita bisa membuat peraturan yang lebih baik dan sebagainya. Nah, selain itu saya juga suka sekali dengan menggunakan data untuk memprediksi sesuatu atau memberikan forecast untuk sesuatu. Nah, saya juga pernah menjadi software developer selama kurang lebih 5 bulan. Saya merasakan bahwa menjadi software developer itu sangat asik karena kita bisa membuat program, tetapi saya ingin membuat sesuatu yang lebih dari sekedar membuat software developer, seperti dengan mengembangkan softwarenya untuk otomasi, atau dengan menggunakan machine learning, atau AI, dan sebagainya. Nah, keinginan saya ini membuat saya challenge myself, kayak membuat saya untuk bisa improve lagi. Oleh karena itu, saya memilih untuk melanjutkan S2 di bidang data science. Pertanyaan yang kedua yaitu key learning dari Master of Data Science. Jadi sebenarnya di data science itu kita belajar apa saja. Nah, yang pertama tentu saja kita harus tahu tentang programming. Yang kedua, statistik atau matematika. Dan yang berikutnya yaitu bisnis. Seperti yang tadi kita sudah lihat di video yang dari Uber, kalau kita nggak ngerti bagaimana bisnis itu berjalan di Uber itu sendiri, kita nggak bisa untuk memberikan optimasi ataupun improvement untuk program itu sendiri. Nah, dari antara 3 ini sebenarnya ada beberapa materi yang saling berkaitan. Contohnya kayak machine learning itu ternyata adalah gabungan antara programming dengan matematika dan statistik. Nah, di antara programming dan bisnis itu sendiri, biasanya kita harus mempunyai skill untuk menjadi software developer atau dengan membuat visualisasi dengan software. Nah, satu lagi yaitu business analytics itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan statistik dengan menggabungkan dengan bisnis untuk bisa mengetahui lebih dalam insight tentang bisnis itu sendiri. Nah, gabungan dari ketiga ini baru kita bisa menjadi data science yang komplit. Seperti itu. Kalau learning resource-nya sendiri, Kalau dari learning resource-nya sendiri, kita di data science itu sebenarnya mudah untuk dipelajari karena banyak online resource yang tersedia. Walaupun, nah ini, contohnya seperti ini, untuk data science, dengan cara lama kita bisa belajar dari buku atau dari jurnal dan paper, karena data science itu sendiri masih merupakan sesuatu yang sangat baru, sehingga seringkali kita harus belajar dari jurnal. Nah, untuk online resource kita punya banyak sekali, yaitu kita bisa subscribe di Medium. Medium itu seperti artikel-artikel yang bisa kita follow dan untuk mengupdate pengetahuan kita. Towards Data Science ini mirip dengan Medium. Reddit di sini kita bisa follow teks yang kita mau, seperti contohnya kayak machine learning atau
NLP atau dan sebagainya. DataCamp, Coursera, dan AWS di sini merupakan seperti online course. Jadi kita bisa belajar dengan mandiri dengan mengikuti course dari DataCamp, Coursera, atau AWS. Selain itu, untuk mengasah kemampuan data science kita juga bisa mengikuti contohnya Shopee Code Lake yang terakhir. Kalau nggak salah dari Pak Adi juga sering mempopulerkan untuk mengikuti acara dari Shopee. Nah, saya sendiri juga mengikuti acara ini, dan itu saya rasakan tuh sangat berguna karena dari Shopee-nya sendiri juga memberikan materi dan juga kompetisi di mana kita itu bisa mengasah lagi kemampuan kita. Selain itu juga ada Kaggle Competition. Nah, Kaggle Competition ini dia lebih mendunia, jadi kita bisa bergabung dengan orang-orang di seluruh dunia untuk menyelesaikan suatu kompetisi. Di sini saya cantumkan, nah DataCamp itu seperti ini. Jadi DataCamp sendiri itu online course khusus untuk data. Contohnya seperti ini, ada Python, ada R, SQL, Tableau, Power BI, dan segalanya. Kita bisa, ini course-nya mulai dari introduction sampai yang advance. Nah, untuk mengasah pengetahuan kita harus sering-sering untuk belajar mandiri, seperti itu. Yang kedua ini ada Coursera. Andrew Ng di sini ini seperti kayak bapak AI. Dia sering kayak memberikan pengetahuan mengenai AI dan machine learning. Nah, ini Medium seperti ini. Nah, di sini ada tag-tagnya, kita bisa follow tag itu, dan setiap harinya kita bakal sering mendapatkan email untuk keep follow up dengan trending artikel atau apapun yang mungkin menarik untuk kita. Kaggle.com ini seperti ini. Jadi intinya adalah kita akan diberikan data, open data, dan kemudian diberikan suatu task yang kemudian kita harus selesaikan dan kita bisa submit. Seperti itu. Di Kaggle sendiri juga kadang ada price-nya, jadi kalau kita submit dan jawaban yang kita submit itu atau solusi yang kita berikan itu sangat berguna dan sangat membantu, maka kadang kita bisa memenangkan hadiah berupa uang atau sebagainya. Oke, nah lanjut ke Common Tools. Common Tools ini adalah tools apa saja yang kira-kira digunakan oleh data science. Saya bagi menjadi dua di sini. Yang pertama yaitu programming, yang kedua visualization. Nah, di programming itu sendiri sebagai data science kita sering menggunakan bahasa R dengan menggunakan RStudio atau dengan Python. Nah, biasanya kita menggunakan Jupyter Notebook atau Google Colab, Collaboratory. Nah, kalau kita sering mendengar kata-kata seperti Hadoop, Spark, TensorFlow, PyTorch, ataupun sklearn, itu merupakan library-library yang ada di Python, yang kita bisa gunakan untuk membuat model, di mana kita bisa gunakan untuk memprediksi sesuatu dengan memberikan data. Nah, untuk visualisasi sendiri, kita biasanya menggunakan paling umum HTML, CSS, JavaScript. Karena untuk memberikan visualisasi kepada orang-orang umum, kita biasanya sering membuat software ataupun kayak aplikasi website gitu, di mana kita memberikan grafik ataupun visualisasi lainnya. Nah, kita juga sering menggunakan Tableau ataupun Power BI. Tableau ataupun Power BI di sini berfungsi sebagai memberikan grafik atau kita bisa membuat grafik-grafik yang menarik untuk bisa divisualisasikan. Oke, tantangan terberat sebagai mahasiswa data science. Kalau menurut saya sendiri, tantangan terberat sebagai mahasiswa data science yaitu mendalami matematika dan statistik. Karena setelah saya lulus dari ISB, saya belum terlalu mendalami matematika ataupun statistik
di mana sebenarnya data science itu sendiri membutuhkan statistik secara mendalam. Selain itu, mungkin sebagai data science, tantangan terberat yaitu bagaimana kita harus selalu mencoba algoritma-algoritma baru dan mendalami algoritma-algoritma baru, ataupun mengupgrade algoritma itu untuk bisa menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Nah, untuk bisa menghasilkan akurasi yang lebih tinggi ini, kita harus sering-sering untuk melatih data itu. Kalau bahasa data science itu di training, sehingga data itu bisa lebih menghasilkan output yang sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu. Pesan untuk orang yang ingin mendalami data science, yaitu menurut saya jangan mudah menyerah, keep up to date dengan bisa follow seperti kayak Medium ataupun Reddit untuk update pengetahuan kita, ataupun dengan join competition seperti Shopee atau Kaggle competition. Ya, mungkin itu dari saya. Sekian, Priscil. Oke, terima kasih, Liliana. Jadi gini nih, dari hasil menyimak tadi, aku ada beberapa pertanyaan yang perlu dikupas lebih lanjut rasanya. Jadi tadi kan Kak Liliana sempat mention tentang algoritma-algoritma. Nah, algoritma apa aja sih yang dipakai di data scientist yang umum dipakai untuk kasus-kasus tertentu gitu? Oke, untuk algoritma tertentu, sebenarnya algoritma itu sangat banyak dan tergantung dengan data seperti apa yang kita dapat dan apa yang mau kita selesaikan. Tapi untuk paling gampangnya bisa disebut dengan linear regression ataupun logistic regression. Nah, itu model-model ini adalah model-model yang cukup mudah untuk dimengerti dan mungkin sebagian dari kita juga sudah mempelajari sejak SMA. Nah, tetapi ternyata linear regression itu sendiri sangat berfungsi untuk bisa memprediksi. Seperti itu. Oke, berarti basicnya, algoritma basicnya itu linear regression ini? Iya. Oke. Terus dari sisi programming nih, kan banyak anak SI khususnya, kalau dari yang sejauh pengamatan kami ya, itu mengarah ke data dalam rangka menghindari coding, menghindari programming. Nah, apakah programmingnya di data science itu sesusah itu, atau sesusah kayak develop sebuah apps, atau gimana, atau apakah ada yang beda dari programmingnya data science sama regular programming kayak untuk building suatu application gitu? Oke, sebenarnya saya sendiri juga memilih data science karena saya menghindari software developer. Karena menurut saya software developer itu sesuatu yang berulang terus. Untuk menjawab apakah itu software yang programming yang kita pakai untuk data science berbeda atau tidak, sebenarnya data science itu programmingnya lumayan berbeda. Lebih ke arah bagaimana kita bisa menciptakan model, lebih ke arah algoritma. Untuk mungkin bisa juga kadang kita perlu untuk menciptakan suatu software seperti software web atau ya biasanya web untuk visualisasi seperti itu. Tapi bukan untuk sesuatu yang untuk coding system ataupun kayak kayak coding system ataupun yang seperti itu. Oke. Tadi kan waktu cerita tentang pengalaman kuliah, dulu Kak Liliana ini kan dari lulusan ISB juga. Nah, ISB itu kan dikenal dengan pendesain suatu sistem perusahaan.
Nah, terus Kak Liliana sekarang berminat untuk mengarah ke data scientist. Nah, sebelum antara S1 dan S2 di Monash University ini, apakah Kak Liliana juga mempersiapkan hal-hal terkait data science ini atau langsung terjun aja? Sebenarnya kalau yang di tempat yang di Monash sendiri, jadi untuk semester satunya itu ada kelas-kelas introduction di mana itu untuk pengantar terjun ke bidang data science yang lebih dalam. Kayak gitu. Berarti data scientist ini nggak harus berasal dari information system ya sebenarnya? Bisa dari berbagai macam bidang yang terkait, ya, kayak misalnya bisnis gitu? Ya, sebenarnya teman-teman Lili juga banyak yang bukan dari SIP, ISP ya, ISP. Tapi menurut Lili sendiri, kalau kita dari ISP dengan kita punya pengetahuan ISP, itu sangat membantu kita, di mana kita sudah duluan mempunyai skill untuk programming, kita sudah punya dasar bisnis membuat sistem dengan lebih dalam, dan juga database itu juga sangat dibutuhkan. Jadi untuk semester 1, Lili merasa karena Lili sudah punya skill-skill itu, jadi itu sangat membantu Lili untuk adjust dengan data science seperti itu. Oke, I see. Terus nih pertanyaan terakhir. Nah, banyak dari kita itu kan masih suka bingung antara data scientist sama data analyst. Nah, sebenarnya perbedaannya antara seorang data scientist dengan seorang data analyst itu apa sih, Kak? Kenapa Kak Lili lebih memilih untuk menjadi data scientist ketimbang data analyst? Bahkan sama-sama main-main sama data. Ya, data science sama data analyst ya. Kedua term itu sebenarnya mirip, cuman sepengetahuan Lili, data science itu lebih mendalam. Jadi kita lebih mendalami bagaimana algoritma, mengapa milih algoritma itu, dan bagaimana matematika di dalamnya, dan untuk improvisasi kita lebih mendalami dan lebih jelas untuk secara membuat model seperti itu. Kalau data analis itu lebih ke arah menganalisa, dengan menggunakan data tersebut kita menganalisa dan memberikan insight tertentu untuk perusahaan ataupun orang seperti itu. Oke, kalau gitu langsung kita pindah ke speaker kedua. Terima kasih Kak Lili untuk sharingnya. Kita pindah ke speaker kedua. Selamat sore Kak Elvina. Oh ya, sore. Ya, sore. Cukup jelas ya suaranya? Iya, jelas. Nah, jadi Kak Elvina ini berpengalaman sebagai seorang data scientist di Ethereum ya Kak, selama 3 tahun 9 bulan. Ya, 3 tahunan lebih. Sekarang sedang menempuh pendidikan di University of Auckland, bidang Master of Data Scientist juga. Iya. Wah, oke. Boleh sharing-sharing nih Kak, apa aja sih pengalaman Kakak sebagai data scientist? Oh, oke, boleh. Saya share sekian ya. Boleh. Ya, udah kelihatannya. Oke, ya halo semuanya. Perkenalkan, saya Elvina. Seperti yang tadi diceritakan sedikit sama Priscil, ya saya sekarang lagi, sebelum itu, saya dulunya juga lulusan Information System, sama kayak kalian, tapi saya mulai kuliah di tahun 2012, lulusnya di 2016. Habis itu saya kerja sebagai data scientist di AIG ini startup di bidang hospitality industry, khususnya lebih ke perhotelan. Nah, di awal tahun ini saya lanjut studi master di Auckland di New Zealand. Nah, mungkin kalian agak bertanya-tanya gimana caranya sih saya lulusan information system bisa jadi data scientist.
berkarir di bidang data. Kalau mau ditekankan lagi kan, saya lulusnya di tahun 2016, dari kurikulumnya masih tahun 2012, ya kurikulum lama, ya nggak banyak coverage untuk bidang data pada masa itu. Dan pada masa itu juga emang data science bukan hal yang populer. Cuma ya emang pada saat itu saya juga awalnya lebih di back end, saya nggak suka front end. Nah, di back end itu kan lebih banyak ke masalah logik dan soal database. Nah, di sana saya lebih tertarik di bidang datanya. Nah, baru saya mulai lagi istilahnya lebih banyak belajar mandiri karena kurikulumnya nggak banyak yang nge-cover bidang data. Ketika lulus, kira-kira yang saya tahu database systems, programming, statistics, ya tahulah sedikit-sedikit, data mining, data warehousing, business intelligence. Kira-kira saya tahu hal itu, tapi nggak begitu dalam. Untungnya pas lulus, apply kerja, keterima untuk berkarir di bidang data. Jadi selama kerja 3,5 tahun lebih itu, sambil kerja, sambil belajar. Itu sih. Nah, jadi kira-kira kesehariannya kerja jadi data scientist itu kayak apa sih? Mungkin dari kalian ada yang pernah lihat meme ini. Ya, intinya sih kalau kerja jadi data scientist, mungkin teman kalian kirain kerjanya kayak apa, orang lain intinya kirainnya ngerjain apa, bos yang kirain kita bikin apa, kita sendiri harapannya, oh kayaknya banyak nih matematikanya turunan bla 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 bla. Pada kenyataannya kok banyak waktu yang dihabisin buat query-query ya. Ya, ini emang kenyataannya agak pelik. Terus ada juga yang bilang data scientist itu data analyst yang kerjanya di Silicon Valley. Ini sebenarnya agak berkaitan juga karena belakangan ini data science itu hype, banyak job vacancy-nya. Jadi kadang-kadang ada company yang hire data scientist, tapi pas udah di-hire, oh kok kerjanya nggak sesuai job desk yang ditampilin ya, kayak gitu. Tapi anyway, kira-kira kalau kalian kerja sebagai data scientist, project life cycle-nya kayak begini. Ini saya kutip dari Microsoft. Di awal pasti kalian memulai dengan business understanding. Kalian pahamin bisnisnya tuh masalahnya apa, problemnya apa yang terjadi. Misalkan mereka propose project, kenapa project ini diperluin, dan lain sebagainya. Itu perlu kalian gali dari awal. Barulah kalian mulai ke fase data acquisition, understanding, lihat datanya yang udah ada apa aja, masih perlu di-collect lagi apa enggak, perlu dirapiin lagi apa enggak, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin butuh modeling, either itu statistical modeling atau bikin machine learning model. Dan kalau emang modelnya perlu diotomasi, kayak contoh Uber search pricing tadi, itu kan perlu diotomasi, jadinya perlu di-deploy. Nah, kalau kalian lihat, mungkin kayaknya kok satu project tuh cycle-nya kompleks banget ya. Nah, emang cukup kompleks. Ini kan menyentuh domain bisnis, statistics dan engineering. Nah, cuma kalau di company yang udah cukup mature timnya, biasanya tuh udah dibagi role masing-masing. Ada project manager, ada data engineer, ada data analyst atau scientist, dan sebagainya. Tapi worst case-nya kan kalian masuk ke company dan belum tentu timnya udah se-mature itu. Jadi lebih baik kalian persiapin skill-nya selengkap mungkin. Kira-kira gitu sih. Nah, tapi pada dasarnya sebenarnya data scientist tuh goal-nya adalah mentransform data jadi business value. Jadi kalau kita refer kembali ke cycle yang sebelumnya, belum tentu kita perlu ngerjain semua hal itu untuk ngasih value ke industri tempat kita kerja. Sebagai ilustrasi, ini untuk nentuin project macam apa yang perlu kita kerjain sebenarnya tergantung dengan problem bisnisnya sendiri. Karena itu business understanding itu penting banget di awal. Misalkan dari flowchart ini kita bisa lihat, oh sebenarnya pengen bikin decision apa enggak sih? Kalau misalkan sebenarnya enggak, cuma pengen lihat performa sebelumnya kayak gimana,
sebenarnya kita butuhnya data analytics saja, rapihin datanya, terus divisualisasi supaya orang tetap bisa monitor. Nah, ini juga berlaku kalau pengen bikin decision, tapi mungkin cuma sedikit aja dan nggak begitu penting keputusannya. Ya udah, lihat aja data historical. Nah, tapi bisa juga harusnya tuh bikin decision sedikit aja decisionnya, tapi decision itu penting dan cukup uncertain. Istilahnya kalau kita salah ambil keputusan, dampaknya besar. Nah, di kondisi kayak gitu, kita perlu statistik. Nah, untuk kasus lainnya, kalau kita perlu make decisions dalam jumlah besar dan terus-menerus, misalkan kayak Uber tadi, buat nentuin untuk satu ride itu harganya berapa, kan nggak mungkin ada orang yang ngitungin itu terus-terusan, makanya dibikin itu. Jadi ya, yang saya mau tekanin lagi juga, jadi data scientist berarti nggak melulu kerjaannya tuh bikin model machine learning kayak gitu sih, karena itu tergantung masalah di bisnisnya lagi, apa yang perlu kalian kerjain. Ini beberapa contoh kerjaan yang waktu itu sempat dikerjain di AIRI. Keduanya ini sebenarnya nggak involve machine learning, basisnya statistik saja. Sederhananya sih kedua hal ini kita mau bereksperimen, pengen cari tahu kalau yang sebelah kiri, yang search ranking, kita kan platform orang untuk booking kamar hotel. Nah, waktu itu kita pengen lihat, oh kalau misalkan pakai ranking yang A, misalkan kalian search Surabaya, keluar hotelnya ABCDE, lebih bagus ranking yang itu atau ranking yang ngeluarin outputnya tuh CDBA sih, yang lebih menghasilkan penjualan lebih banyak. Nah, ini kan sebenarnya pendekatannya statistik. Sama juga kayak yang kanan, kalau yang ini intinya sih kita pengen lihat kalau kita mau nampilin kamar hotel, lebih baik kasih foto tampak depan atau tampak samping sih, yang mana yang lebih berujung ke penjualan lebih besar, kira-kira kayak gitu. Buat kalian yang mau baca-baca lebih dalam, bisa cari Medium page-nya AIRI, masih ada. Di situ ada beberapa tulisan soal project-project yang dikerjain juga. Nah, jadi skill apa sih yang perlu disiapin untuk terjun di bidang data science ini? Pasti kalian masih ingat diagram Venn ini, karena baru beberapa menit lalu tadi di-share juga sama Lily. Ya, intinya emang data science itu intersection antara computer science, statistics, dan domain expertise. Dan ya ini intersection ketiganya. Nah, di sesi ini saya mau share lebih detail aja, kira-kira skill apa yang perlu kalian. Ya, dan karena data di company, pokoknya data real world data set itu size-nya gede, kalian mesti tahu gimana cara narik data supaya query-nya optimal. Kan kalian nggak mau kalau misalkan jadinya disalahin gara-gara, oh query analisisnya berat banget, kayak gitu. Dan ini sih ada beberapa beberapa database engine yang cukup common dipakai di industri, ada PostgreSQL, Google BigQuery, Amazon Redshift, ada Hive, ada Presto. Ya, tapi pada dasarnya yang penting kalian paham SQL sih, karena ya kalau beda engine tuh paling beda sedikit aja sintaksnya. Cara kerjanya kan basically mirip, kayak gitu. Selain SQL, kalian perlu bisa programming juga, seperti tadi udah dibahas. Nah, kalau di data science sih, programming language yang populer tuh R, Python, Scala, Julia. Cuma yang paling populer tuh antara R atau Python. Kalau R tuh biasanya lebih populer di kalangan statistician yang ahli statistik. Soalnya dia
package atau library yang berkaitan sama mathematical modeling dan statistiknya lebih kaya dibanding Python. Sedangkan kalau Python itu lebih populer di kalangan yang basicnya computer science. Karena ya kalian juga bisa bikin web app pakai Python kan. Mungkin plusnya kalau kalian pakai Python, misalkan kalian udah bikin prototype model tertentu, akan lebih gampang diadaptasi untuk diotomasi sih, karena sama-sama di Python. Tapi pada dasarnya ya, kalian pilih aja salah satu bahasa mana yang kalian mau pelajari. Nah, ntar seterusnya akan lebih gampang adaptasi kalau mau belajar bahasa lain. Selain itu, kalau kalian familiar dengan Linux environment juga jadi poin plus. Buat yang belum tahu, ini yang kayak terminal yang kalian ketik di command line. Mungkin kayak command prompt kalau di Windows. Kenapa ini jadi penting? Soalnya ini mempercepat segala sesuatunya sih, dengan kalian ketik mau run command apa, itu jauh lebih cepat daripada harus klik di user interface. Kayak gitu. Nah, selanjutnya skill yang perlu kalian siapin ini data visualization. Mungkin kedengarannya sederhana, menerjemahkan angka-angka jadi gambar. Tapi sebenarnya nggak sesederhana itu, karena ini berkaitan juga dengan pesan apa yang sebenarnya mau kalian sampaikan. Dan visualisasi data yang bagus tuh yang bisa dipahami orang dalam waktu singkat. Jadi orang tuh nggak perlu mikir keras buat paham pesan apa yang mau kita sampaikan. Sebagai contoh, di sini ada 2 pie chart. Yang kiri tuh market share di USA, yang kanan market share di UK. Kalau dari bunyi gambar ini kan secara jelas kita bisa bilang, oh, market share yang A tuh paling gede di US dan di UK. Kayaknya diikutin sama yang E. Nah, tapi di sini mulai nggak jelasnya setelahnya. Kayaknya yang C lebih gede ya. Iya nggak sih? Terus selisihnya emang berapa persen? Nah, ini tuh susah kuantifikasi, susah diinterpretasi dengan hanya sekali lihat kalau pakai pie chart. Karena itu sebenarnya akan lebih baik kalau data yang sama kita visualisasikan dengan cara yang beda. Kita bisa bikin diagram batang kayak gini aja, proporsional, terus dikasih anotasi, persentasenya berapa. Dengan diagram yang ini kan lebih gampang kita lihat, oh yang paling gede tuh yang emang yang biru, terus ikutin yang mana, dengan proporsinya, selisihnya berapa. Kayak gitu sih. Dan ya, karena visualisasi itu berkaitan dengan pesan apa yang mau kita sampaikan, jadi kalau kita salah memvisualisasikannya kita salah, jadi bisa misleading. Misalkan kayak di contoh ini di media di US, Fox News, ini ada chart soal enrollment untuk program Obamacare. Per tanggal 27 Maret udah 6 juta dari target 7 juta, sekian. Nah, di gambar ini terkesan kalau gap-nya tuh jauh banget. Somehow kayak ada sentimen, oh programnya jauh dari target. Kalau menurut saya ya, kayaknya sentimen yang mau disampaikan itu. Padahal kalau kita perhatikan, ini sumbu Y-nya kan kayaknya nggak dimulai dari nol. Padahal harusnya kalau kita mau memvisualisasikan data di bar chart, harusnya Y-nya start dari nol. Harusnya datanya kayak begini. Kalau divisualisasikan dengan benar seperti ini, sebenarnya kan kita lihat kalau achievement-nya tuh nggak jauh lagi dari target. Nah, karena itu tadi sih, memvisualisasikan data tuh ada seni, ada ilmunya juga. Ini beberapa tools yang umum dipakai buat visualization, yang ada Sisense, Google Data Studio, Tableau, Redes, ini beberapa contoh third-party tools yang dipakai. Nah, kalau kalian pakai R, package yang populer buat visualisasi itu ggplot. Kalau di Python, biasa pakai Matplotlib, Bokeh, atau Plotly. Ada Seaborn, masih banyak lagi. Nah, kemudian skill yang perlu kalian siapin, ya statistik, seperti yang tadi udah sempat saya bahas. Soalnya
statistik intinya kan ngebantu kalian untuk mendescribe suatu fenomena dan juga ngebantu kalian untuk ngambil keputusan, ngambil kesimpulan. Sebagai contoh di sini, anggaplah di sini ada distribusi nilai ujian di kelas kalian. Distribusinya kayak gini, dari 0 sampai 10, banyakkan di sini, misalkan. Nah, terus kalian disuruh, oh kalau pakai satu angka aja untuk menggambarkan performa kelas kalian tuh akan pakai apa sih? Biasanya kita akan bilang, oh pakai rata-rata aja. Padahal rata-rata tuh bisa berarti mean, median, atau modus. Nah, kalau kalian paham statistik, kalian harus tahu sih kapan sebaiknya pakai mean, kapan sebaiknya pakai median, dan seterusnya. Soalnya kita bisa ngambil keputusan yang salah kalau kita nggak paham statistik. Ini contoh aja sih nemu di Twitter. Ceritanya ada anak umur 8 tahun bilang dia mau bikin app buat boomers. Soalnya dia udah tahu boomers sukanya apa. Pas ditanya sukanya apa, oh sukanya baca buku sama ngerjain soal matematika. Padahal kayaknya anak ini cuma ngelihat boomers yang sampel size-nya kecil lah, jadi nggak bisa digeneralisir ke keseluruhan. Nah, makanya itu penting untuk paham statistik. Kira-kira kayak gitu sih. Lalu, selain statistik, kalian juga mesti paham machine learning. Ya, jadi ini ada beberapa kategori algoritmanya sih. Ada supervised learning, semi-supervised, terus ada reinforcement learning. Saya nggak mau bahas dalam-dalam sih. Cuma intinya sih, untuk pakai algoritma machine learning ini, untuk intinya kan kalian udah tahu algoritmanya, terus di-train ke model. Nah, algoritmanya ini sebenarnya udah tersedia library atau package. Udah ada package-nya, kalian tinggal pakai di data yang kalian mau. Cuma penting buat kalian untuk paham masing-masing algoritma tuh cara kerjanya gimana. Soalnya sebagai data scientist, pada akhirnya kan kalian yang bertanggung jawab pada kerjaan kalian. Jadi kalau kalian present ke tim bisnis terus ditanya, oh emang cara kerjanya gimana? Terus kalian nggak bisa jelasin, kalian nggak tahu, itu ya meskipun modelnya performanya bagus, tapi kalau kalian nggak bisa menjustify cara kerjanya bla 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 bla, belum tentu model itu pada akhirnya kepake kayak gitu. Nah, selain technical skills tadi, kita perlu soft skills juga. Perlu curious, perlu terus ada rasa ingin tahunya, perlu critical thinking, ini khususnya tadi pas di business understanding. Terus perlu growth mindset, kayak yang dibilang Lydia tadi, mesti belajar terus sih, keep up to date dengan state of the art algoritma yang ada, kayak gitu. Terus communication skill juga penting. Kenapa nanti akan dibahas di bagian challenge ini. Jadi kalau kerja di bidang data science, challenge-nya pasti ada. Yang pertama dan paling sering ditemui itu data quality. Ya, soalnya kalau kalian kerja di industri kayak gitu, bisa jadi datanya berantakan. Dalam artian, oh bisa jadi masih pakai file Excel, terus kesebar di mana-mana, formatnya beda-beda. Jadi effort buat ngerapihinnya juga udah berat banget, kayak gitu. Bisa juga kasusnya udah ada di database, tapi kok struktur database-nya tuh susah dianalisis. Atau database-nya kok ada banyak, yang mana yang mesti dipakai, kayak gitu. Ya, banyaklah kisah-kisahnya. Kemudian, ya, soalnya masalah data ini emang menghabiskan waktu 70-80% waktu pada pengerjaan satu proyek. Jadi, dan lagi pula kan kalau misalkan datanya nggak akurat, pada akhirnya model atau apapun yang kalian hasilkan, hasilnya akan salah. Jadi emang investment terbesarnya di persiapan data. Jadi kalau mau dibilang gimana cara mengatasi challenge ini, ya invest
waktu lebih untuk beresin datanya di awal, supaya kalau ada project-project atau ada kerjaan selanjutnya, nggak perlu ulang dari nol, tinggal pakai data yang udah rapi aja, kayak gitu. Lalu, ya challenge kedua, kadang-kadang atau biasanya orang tuh nggak tahu sebenarnya dia butuhnya apa. Mereka ngelempar pertanyaan aja, tapi belum tentu pertanyaan yang mereka tanyakan itu pertanyaan yang benar-benar perlu dijawab. Sebagai contoh, ini misalkan ceritanya kita di industri, terus ada tim sales atau tim marketingnya nanya, kok penjualan kita segitu-gitu aja ya? Nah, kalau kita nggak gali lebih dalam, kita stop di level 1 ini, terus kita udah analisis kemana-mana, itu bisa jadi ya kita kayak belum ada clue yang cukup, tapi kita udah main explore aja, ntar bisa nyasar kemana-mana terlalu dalam. Padahal kalau kita berpikir kritis, ada salah satu metodenya ini 5 whys, jadi kalian kritisi untuk setiap statement, tanya kenapa, sampai dalam, bakal kelihatan sebenarnya root cause-nya apa. Di ilustrasi ini, yang tadi, kok penjualannya kita segitu-gitu aja. Kalau digali lebih dalam, sebenarnya tuh masalahnya budget. Karena budgetnya di-cut, dipakai untuk hal lain, makanya kita nggak bisa produksi lebih. Kalau produksi lebih, kayaknya penjualannya bisa bertambah. Nah, kalau kita pas mahamin problemnya tuh udah cukup kritis, di ujungnya ini kan berarti nggak butuh analisis apa-apa dari kita. Ini masalah keputusan manajemen aja, kayak gitu. Jadi ini critical thinking itu penting banget sih. Kemudian ya challenge lainnya yaitu uncertainties. Soalnya data science tuh kan kaitannya cukup erat dengan bisnis. Sedangkan bisnis tuh evolve-nya cepat banget. Ada aja perubahan apa, strateginya berubah gara-gara kompetitor. Terus misalkan kondisi ekonominya dunia lagi krisis atau lain sebagainya. Bisa dibilang kalau project di data science tuh lebih uncertain dibanding kalau kalian kerja sebagai software developer. Soalnya kalau developer sebagai engineer gitu, kalian udah punya requirement jelas di awal, udah tahu milestone-nya apa aja yang mesti di-deliver. Sedangkan kalau data science kan anggaplah project-nya bisa jadi di stop kalau ternyata nggak jadi dikerjain sama bisnis kayak gitu. Nah, bukan cara ngatasin sih, cara mencegahnya itu ya kalian gali lebih dalam pas pahamin bisnisnya, pas di business understanding maksud saya. Jadi ketika itu kalian udah tanya jelas kenapa ini perlu dikerjain, bla 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 bla, lalu kalian cek deh masalah itu emang yang paling penting buat dikerjain apa enggak. Kalau ternyata ada project lain yang lebih valuable, lebih baik kerjain yang lebih valuable dibandingkan kalian udah invest waktu lama terus ternyata projectnya di stop karena ada perubahan tertentu kayak gitu. Lalu ya challenge lainnya yang nggak kalah penting tuh komunikasi. Kan data scientist seperti yang tadi saya bilang, dia transform data jadi business values, ujungnya hasilnya akan di-share ke business users. Nah, dan intinya kalau kalian share ke mereka pengen paham sebenarnya hasilnya apa dengan bahasa. Pas kalian ceritain ke mereka tuh bahasanya tuh tetap pakai bahasa manusia. Jadi ya pakai algoritma A, B, C, D, E, bla 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 bla. Hal itu tuh nggak penting buat mereka, yang penting hasil akhirnya. Dan selain hasil akhirnya, kalian perlu bisa ngejelasin cara kalian dapetin hasil itu tuh kayak gimana, tapi bukan pakai bahasa yang terlalu kompleks. Kayak gitu. Dan ini berarti kalian perlu improve cara komunikasi baik lisan maupun tulisan, karena ada kadang-kadang kalian perlu untuk presentasiin hasilnya secara lisan, gimana cara bikin slide yang bagus, terus nyampe ini gimana. Tapi ada kasus lain juga, mungkin kan perlu bikin report yang lebih formal, kayak gitu.
Lalu, ya, jadi kalau kalian mau berkarir di bidang data, kira-kira pilihan karirnya kayak gimana sih? Sebenarnya mirip lah sama di bidang lain juga. Either kalian mau kerja di industri, atau mau di bidang akademik, atau mau freelance, atau bikin jadi usaha sendiri, itu bisa aja menurut saya. Ini beberapa ilustrasi. Kalau di industri, di bidang data, role-nya tuh ada macam-macam, ada data scientist, data engineer, dan lain sebagainya. Kalau di akademia ya kalian jadi dosen, riset. Intinya kan kalau jadi dosen tuh perlu riset, perlu ngajar, terus ada pelayanan masyarakat juga, macam itu. Dan kalau freelance, ada website yang nyediain project freelance, tapi saya belum pernah ngerjain sih. Terus ya ada pilihan juga kalau kalian mau bikin usaha sendiri, mungkin jadi kayak data consultancy gitu. Bisa juga kalian build produk yang berdasarkan data. Dan ya pilihan lainnya mungkin kalian mau ikut kompetisi data science, dapat duit dari sana. Kayak yang tadi di share Lily, misalkan di Kaggle itu hadiahnya bisa puluhan ribu US dollar. Cuma ya emang effort buat menangnya susah karena itu worldwide. Lalu ya kalau misalkan kalian mau mutusin buat bikin usaha sendiri di bidang data khususnya, kalau saya saranin sih lebih baik kalian terjun di industri dulu supaya tahu kotor-kotornya gimana sih, supaya kalian nggak terlalu idealis pas bikin company sendiri, jadi udah lebih pengalaman lah buat handle segala sesuatu. Cuma ya balik lagi, ketika kalian berkarir itu balik ke panggilannya sih, lebih nyaman di mana dan emang tujuannya mau ke arah mana. Kayak gitu. Oke, berarti kesimpulannya untuk bekerja sebagai data scientist Caranya itu aja. Ini balik ke Oke. Terima kasih Kak Lili. Jadi sebagai data scientist tuh nggak harus kerja sebagai employee ya sebenarnya. Kita juga bisa kerja sendiri sebagai freelancer. Iya, opsi itu ada sih. Cuma kayaknya, oh ya, yang tadi saya lupa sebut juga. Kalau menurut saya sih lebih baik kerja, jangan fokus jadi freelancer sebagai main job. Soalnya kayaknya kurang aja gitu sense of ownership-nya. Kalau di bisnis kan, di satu perusahaan, kalian kayak nganggap itu produk kalian sendiri, jadi spend waktunya lebih lama. Kalau freelance, mungkin proyeknya cuma 3 bulan, mungkin kualitas yang kalian hasilkan nggak seberapa, kayak gitu lah kira-kira. Berarti experience-nya tuh bakal beda ya antara kerja freelance sama kerja ikut perusahaan. Iya. I see. Oke, jadi dari pemaparan Kak Elvina tadi, aku ada beberapa pertanyaan sih. Dari Kak Liliana tadi kan juga menunjukkan diagram Venn-nya itu tentang apa sih aspek-aspek apa aja yang harus dikuasai. Nah, antara programming, statistics and modeling, sama business communication and expertise itu, apakah kita harus benar-benar expert di tiga-tiganya atau sebenarnya basic-basicnya aja udah cukup untuk menjadi seorang data scientist? Bisa dibilang data scientist yang ideal tuh yang jago di ketiga hal tadi. Cuma data scientist yang semacam itu kita sebutnya unicorn, itu jarang banget ditemuin. Biasanya sih nemunya yang jago di 2 hal, yang kayak tadi di share Lily. Nah, cuma pada dasarnya sebaiknya kalian punya pemahaman yang cukup di ketiga hal itu. Lalu kalian kalau emang mau dalamin hal tertentu ya fokus di itu aja nggak apa-apa. Misalkan di 2 circle-nya aja. Soalnya pada dasarnya kalau kalian kerja di industri misalnya, biasanya data science tuh jatuhnya jadi sebuah tim, bukan one man performance. Jadi dalam satu tim ada yang jagonya di misalkan statistiknya jago, ada yang jago di engineering dan lain-lain. Jadi
ketika kalau kalian udah kerja dan dapat tim yang cukup mature, harusnya udah ada spesialisasi skill masing-masing. Oh, berarti kalau di company gitu berupa tim ya, bukan perorangan. Iya, biasanya berupa tim sih. Cuma ya kembali lagi, kalian kerjanya di perusahaan yang udah se-mature apa. Kalau belum mature banget ya biasanya emang tetap one man atau two man work gitulah. Itu menurut pengalamannya Kak Elvina, kalau kerja sebagai tim di bidang data science itu apa nggak susah ya? Karena datanya itu kan besar banget, terus pemahaman akan data satu orang ke orang yang lain itu kan bisa jadi beda juga. Iya, itu juga makanya pentingnya pas anggaplah saya nggak begitu jago di sisi engineering. Jadi biasa pas kemarin saya lebih paham datanya, saya lebih paham bisnisnya. Ya udah saya bikin prototype bukan yang scalable, udah di programming di Jupyter Notebook. Ketika udah jadi, terus ada engineer yang bantu untuk mengotomasi itu. Nah tantangannya tuh ya gimana pas kita ngoding tuh supaya bisa dipahami orang lain juga, supaya kodenya rapi dan istilahnya transfer knowledge-nya supaya lebih mudah tuh gimana. Makanya istilahnya komunikasi itu penting juga sih dalam bentuk coding. Dari readable code di dunia data science itu penting banget ya memang. Iya. Oke. Terus antara ini machine learning dan deep learning, apakah menurut pengalaman Kak Elvina, seorang data scientist itu perlu belajar deep learning juga nggak sih? Atau cukup machine learning aja? Perlu belajar sih, menurut saya perlu ya, supaya nggak ketinggalan dengan maksudnya perkembangannya kayak apa. Cuma masalahnya mau dalamin atau enggak, sebenarnya tergantung kalian secara pribadi minatnya ke arah mana. Kalau deep learning sekarang tuh lebih identik kalau kalian mau ngolah data yang misalkan image atau teks atau audio. Pokoknya itu emang yang kompleks dan kalau kalian pakai machine learning model, kemungkinan performanya nggak sebagus kalau pakai deep learning. Kayak gitu sih. Jadi emang tergantung kalian interestnya ke arah mana, supaya tahu hal mana yang perlu kalian pelajarin lebih dalam. Berarti setidaknya belajar sedikit aja, it's okay lah ya. Meskipun yang penting nggak kalian harus tahu lah cara kerjanya, ya terserah mau pakai apa enggak. Karena belum tentu kepake di kerjaan, karena deep learning kan resource-nya lebih gede. Terus ini Kak, kalau misalnya di suatu bisnis, kayak misalnya Airy, itu kan datanya banyak banget. Nah, datanya banyak banget, terus di antara data-data yang masuk itu kan pasti ada yang kurang bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Nah, itu cara kita notice, oh data ini tuh udah bagus nih, atau data ini tuh udah masih perlu dibersihin lagi, atau perlu dimodifikasi lagi, itu kayak gimana? Sebenarnya mungkin kalau masalah nentuin suatu data tuh penting atau nggak penting buat dikumpulin gitu, bukan ya? Buat disimpan. Data itu udah layak pakai atau enggak? Oh, kalau kayak gitu sih sebenarnya banyak yang udah cukup kayak common sense ya. Misalkan kalau tanggal terus formatnya salah, itu berarti perlu dirapiin. Misalkan kalau kita minta inputnya berupa nama orang kok, tapi aneh inputnya. Sejauh ini sih kalau masalah kotor-kotor, misahin mana yang kotor, itu masih bisa lah dihadapin. Atau misalkan koordinat lokasi hotel ada yang salah, kok dia jauh sendiri, itu masih kelihatan ada outlier. Kayak gitu. Jadi dari data analytics-nya itu gimana gitu? Ini mungkin lebih berat di eksplorasi data sih. Jadi kan emang sebelum modeling kita mesti explore dulu kan datanya ada apa aja dan kayak gimana. Nah ketika divisualisasiin biasa kalau ada yang aneh-aneh itu kelihatan. Jadi bisa either kita exclude, gak usah pakai data yang kayak gitu, atau kita balik nanya ke business user yang lebih paham, itu maksudnya apa sih? Kayak gitu sih. Berarti kembali ke tadi ya, menentukan mana yang perlu kita jadikan
menentukan yang pertanyaan tadi, perlu nggak sih sebenarnya orang ini perlu nggak sih, bisnis ini perlu nggak sih, lebih ke situnya. Ya. Oke, karena materi sharing sudah selesai dibahas, sekarang dibuka untuk sesi Q&A. Rules-nya, pada sesi tanya jawab ini, audiens yang akan bertanya boleh langsung raise hand, dan akan saya persilakan untuk bertanya dengan menyalakan mikrofon. Oke, ada yang mau bertanya mungkin? Oke, dari Naufal Asisi Madudin, silakan. Naufal Asisi Madudin, boleh langsung menyalakan mikrofon. Oke, ditunggu. Halo, terima kasih atas waktunya. Jadi saya mau bertanya, apa aja sih yang perlu disiapin kalau kita mau ngelamar dari data science, entah dari sisi bahasa pemrogramannya, atau library-nya, atau mata kuliah yang di ISP sekarang, atau hard skill dan soft skill lainnya. Terima kasih. Oke, pertanyaannya mungkin bisa dijawab dulu oleh Kak Liliana Esther. Kalau saya sebenarnya kan juga baru lulus di bidang data science itu sendiri. Ya. Nah, kalau saya untuk mempersiapkan ke dunia kerja, menurut saya belajar sebanyak-banyaknya sih. Kayak kalau kita bisa cover banyak hal, jadi kemungkinan kita untuk diterima di perusahaan lebih besar. Menurut saya seperti itu. Mungkin Kak Elvina bisa membantu. Kalau dari saya, kalau secara teknis mungkin udah kayak di sharing sebelumnya. Cuma kalau spesifik, pas kalian mau cari kerja, sebaiknya kalian punya portofolio pribadi sih, supaya dari employer tuh udah ada gambaran kalian bisa ngerjain apa aja, project semacam apa. Dan khususnya misalkan kalian spesifik nih, oh kalian mau apply-nya misalnya di Twitter kan banyaknya teks. Oh kalau kayak gitu, berarti kalian perlu siapin portofolio yang berkaitan soal teks supaya emang lebih relevan buat keterima di sana. Jadi emang lebih banyak yang ini sih kalau menurut saya, pengetahuan dan knowledge-nya udah kelihatan jadi sesuatu yang nyata supaya lebih gampang di-assess sama recruiter. Oke, apakah menjawab, Sis? Ya, makasih sudah menjawab. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, pertanyaan dari... Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, dari Ahmad Marharendra, silakan. Kedengeran kan? Iya, kedengeran. Oke, jadi apa namanya? Yang mau saya tanyakan mengenai data scientist ini, setiap pekerjaan kan pasti ada repetisinya. Nah, seberapa repetitif sih pekerjaan ini dibanding contohnya kayak business management atau software developer gitu. Itu sih. Oke, dari Kak Liliana atau Kak Elvina yang mau menjawab? Sorry, tadi pertanyaan seberapa apa? Kurang jelas. Seberapa repetitif? Oh. Oke. Dari Kak Liliana mungkin? Atau Kak Elvina? Mungkin kalau dari saya, mungkin kalau dari segi data, anggaplah bagian data analytics-nya, itu kan involve preparation, terus ujungnya mungkin data warehousing, bikin business intelligence.
dashboard dan lain-lainnya, mungkin pada akhirnya itu akan jadi repetitif. Dalam artian flow pengerjaannya akan mirip-mirip, cuma beda domain, beda data aja. Sebenarnya jatuhnya kalau kalian kerjain, anggaplah kalian udah sering ngerjain analisis yang berkaitan sama marketing. Nah, kalian pindah-pindah company, kemungkinan masalahnya akan mirip. Oh, masalah gimana untuk retain customer, gimana cara ngasih personalization, dan lain-lainnya. Jatuhnya mungkin akan repetitif, cuma masalahnya seberapa, anggaplah kalian udah punya solusi untuk satu masalah. Kalau bagian analisis, pasti pas kalian ngerjain nemu hal serupa, kalian berusaha untuk nggak ngerjain dengan approach yang sama. Kalian bakal cari sudut pandang baru buat bisa tackle masalah itu. Kayaknya sih ini berlaku juga di software engineering ya. Cuma ya saya nggak bisa begitu relate kalau di engineering, soalnya nggak begitu jago lah, nggak paham detailnya kalau di engineering gitu. Oke, apakah udah terjawab, Vendra? Ya, sudah sangat terjawab. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bevan Christian. Ya, terima kasih, Presil. Ini aku mau tanya, kalau semisal aku belajar machine learning, nah itu apakah atau untuk menjadi seorang data analis itu harus paham statistik dibalik dari algoritma setiap machine learning itu? Atau aku hanya mempelajari, oh algoritma ini cocok dipakai untuk data yang seperti ini dan kondisi seperti ini tanpa perlu memahami statistik di belakangnya? Terima kasih. Kalau statistik itu sendiri mungkin di bidang data science, selain kita gunakan untuk untuk kita bisa mengetahui output yang kita dapatkan itu benar atau enggak, atau kayak signifikan atau enggak, itu kita juga membutuhkan statistik. Secara model itu sendiri, kalau membentuk suatu model machine learning, sebenarnya statistik juga sangat dibutuhkan, karena statistik itu sebagai dasar base dari machine learning itu sendiri. Nah, kalau statistiknya nggak begitu dalam, menurut saya bakalan susah untuk mengerti apakah model ini cocok dengan data ini atau enggak. Mungkin seperti itu. Kalau dari Kak Elvina mungkin ada insight. Kalau tadi dia spesifik di data science atau data analis ya pertanyaannya? Data science. Oh, data science. Ya, kalau sebagai data science, emang benar kata Lily tadi, perlu paham sih cara kerja algoritmanya gimana. Supaya pada akhirnya ketika model itu dipakai, kalian emang beneran paham kenapa kira-kira cara kerjanya gitu. Cuma kalau kalian pilih jalurnya lebih ke data analis, sebenarnya kalau data analis tuh nggak perlu paham banget soal machine learning dan lain sebagainya. Kalau data analis tuh yang utamanya kalian bisa ngolah data, bisa visualisasi, dan statistik tetap penting buat data analis, tapi machine learning tuh nggak wajib kalau data analis. Ya, yang penting statistik sih harus paham juga, soalnya intinya kan kalian ngedeskripsiin historical data dan lain-lainnya. Gitu. Apa terjawab, Bevan? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini, aku ada pertanyaan sih. Tadi Kak Liliana sempat mention, belajarlah sebanyak-banyaknya. Nah, tapi bidang data scientist ini kan luas banget sebenarnya. Banyak bidang yang menjadi dasar dari data science. Nah, gimana sih caranya supaya pembelajaran kita itu terarah? Apalagi kita kan dari lulusan ISB yang nggak seberapa mendalami tentang data science. Gimana cara kita belajar mandirinya itu menjadi terarah? Gitu, Kak. Sebenarnya, iya benar. Memang data science itu cukup luas ya. Mungkin saran saya mungkin bisa
mengikuti interest kita sendiri. Contohnya kalau misalnya kita suka dengan mengolah data dengan teks, mungkin kita bisa mulai belajar dengan bagaimana membersihkan data dengan teks, dan itu flow-nya itu sesuai dengan interest kita gitu. Nah, saran lain mungkin bisa juga kayak follow medium atau towards data science, karena itu menurut saya pas awal-awal menjadi data science, sekolah Master of Data Science ini, itu sangat membantu saya untuk memberikan insight, dimana kadang kan kayak kita belum ngerti banyak, nah dengan membaca artikel-artikel dari medium itu bisa mengarahkan dan memberi insight yang lebih supaya kita mengerti apa yang kira-kira harus kita pelajari. Berarti harus tahu dulu kita mengarahnya mau kemana gitu. Iya, benar. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin dari partisipan? Oke, dari Ahmad Marharendra, silakan. Oh, oke, udah ya. Oh. Oke. Ada lagi mungkin dari yang lain? Sebelum kita masuk ke sharing session bersama C. Maria Cahyadi, saya buka untuk satu pertanyaan lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, langsung aja kita undang C. Maria Cahyadi, alumni dari ISB Angkatan 2007. Sekarang 2007 ya? Tahun 2010 ya, Cik? Iya, betul. Halo. Halo. Halo Maria. Halo, apa kabar? Semua sehat-sehat? Ya, sehat. Baik. Udah masuk kantor atau masih work from home nih, Mar? Kayaknya work from home sampai tahun depan ini. Oke. Ya, silakan. Oke. Apa nih? Ada mau bentuknya tanya jawab atau cerita aja? Cerita aja mungkin. Jadi dari pengalamannya Cik Maria sebagai sekarang lagi bekerja di tiket.com ya sebagai Vice President of Data. Iya, di tiket.com. Okay. Mungkin bisa sharing-sharing sih pengalamannya sebagai Vice President of Data itu gimana sih rasanya? Oke. Sukanya gimana? Oh, oke. Oke, paling cerita, lumayan banyak juga ya, ada 57 orang. Oke, paling cerita aja sih kayak di tim data tuh sih sebenarnya kerjaannya, aku cerita dulu ya secara sekilas. Jadi di tim data itu kita terdiri dari 3 divisi. Divisi pertama itu namanya data engineer. Lalu kita punya business intelligence dan kita punya data scientist. Tahu nggak sih? BTW kamu panggilan siapa ya? Prisil. Oke, Prisil, kamu pernah dengar nggak istilah itu? Apa? Data engineer, business intelligence. Oke, sekarang aku tanya, kalau menurut kamu data engineer, business intelligence, data scientist kerjanya apa sih? Kalau data engineer itu mungkin lebih mengarah ke yang teknikal ya, jadi kayak ngumpulin datanya gimana, terus olahnya gimana, jadi cleaning datanya gimana, dan lain sebagainya. Jadi lebih hal-hal yang teknikal. Kalau seorang data scientist itu mungkin mengolah data yang sudah dibersihkan itu menjadi data yang siap dikelola jadi informasi. Mengubah data raw jadi sebuah informasi. Kalau business intelligence itu lebih ke jadi yang menerjemahkan informasi itu supaya bisa dijadikan suatu keputusan. Oke, yes, bisa bilang begitu. Jadi kalau kita ngomongin kayak gini, ketika kita mau perusahaannya besar atau kecil, kalau data itu naturally mereka tuh tersebar di banyak tempat. Bayangin ya, tersebar di banyak tempat. Nah, kalau di banyak tempat itu susah kan kalau kita mau analisis atau kita mau bikin prediction itu susah. Nah, yang dilakukan sama tim data engineer ini, datanya di-integrate, ditaruh di satu tempat. Nah, lalu ketika, ya tadi seperti yang kamu bilang, datanya dibersihkan, diintegrasi, terus habis itu datanya diupdate setiap hari. Nah, baru datanya bisa dipakai sama tim BI dan tim data scientist.
Nah, tim BI itu apa sih? Kalau setelah datanya ada, mereka cerita kan datanya kan. Jadi tim BI itu adalah tim yang melakukan storytelling. Jadi kayak mereka bikinin chart, mereka bikinin chart yang dia ada line chart, atau mereka bikinin kayak misalnya gini ya, report penjualan di perusahaan di bulan Februari. Nah, itu dibikinin sama tim BI. Jadi bentuknya biasanya warna-warni, ada yang bar chart, ada yang line chart, tergantung apa yang mau dilihat. Jadi sisi tim BI itu tugasnya. Nah, terus yang dilakukan sama data scientist itu apa sih? Mereka itu yang ngomongin tentang advanced analytics. Definisi advanced analytics contohnya apa? Misalnya, dari sales yang terjadi di tahun lalu, kita mau predik nih, nanti nih, atau gini deh, selama COVID ini, semua sales, semua penjualan di semua perusahaan bisa dibilang turun. Kita mau predik nih, ini akan terjadi sampai kapan sih? Nah, itu yang dilakukan sama tim data scientist. Di tim data scientist sendiri, itu sebenarnya bisa dibilang ada dua. Jadi, ada tim data scientist yang tugasnya bikin model, prediction model, statistik model, itu biasanya background-nya statistik. Dan di tim data scientist itu kita juga punya orang yang background-nya technical, atau kita sebutnya machine learning engineer. Setelah prediction modelnya tadi itu dibikin, kan itu kan mau kita masukin ke dalam aplikasi atau ke website tiket.com kan. Nah, ini tugasnya si machine learning engineer. Kayak gitu contohnya. Oke. Jadi secara umum dibagi jadi 3 gitu. Ya, betul. Jadi secara pekerjaan dibagi jadi 3. Ada yang mengintegrate datanya, membersihkan datanya, baru bisa dipakai sama tim yang lain. Ada yang mensajikan lewat laporan-laporan yang warna-warni, ada chartnya, ada diagramnya, gitu. Ada diagramnya. Terus habis itu ada tim yang fungsinya melakukan advanced analytics di atas itu. Kayak misalnya kita ngomongin chatbot. Chatbot pernah coba nggak? Pernah. Sebel banget deh pasti kan, karena botnya belum belajar kan. Nah, itu salah satu yang dikerjain sama tim data scientist. Jadi kalau dibilang apakah semua orang punya technical background? Yes, semua orang harus punya technical background. Karena dari tim DE sampai tim data scientist itu semua orang harus ngerti, at least harus ngerti bagaimana cara ngakses datanya. Bener kan ya? Kalau nggak tahu gimana cara akses datanya, nggak akan bisa kerja ngapa-ngapain. Tuh, salah satu contohnya. Terus kalau di tempat kita, tim data scientist-nya itu kita pakai Python. Kalau kalian pernah dengar? Pernah. Nah, itu kita pakai Python. Tim BI-nya mereka heavy menggunakan Tableau. Itu tadi untuk bikin diagram-diagram yang cantik warna-warni gitu. Untuk visualisasinya ya, Teh? Betul sekali. Yes, betul. Visualisasinya itu dilakukan sama tim BI. Kurang lebih itu sih pekerjaannya tim data di tiket.com. Oke. Terus tadi sempat dimention tentang prediction model. Nah, kadang orang kalau bikin model suatu machine learning itu kan kayak idealistik banget kan. Apakah model itu harus dari awal perfect banget, atau seiring berjalannya waktu dia ditrain dia bakal jadi model yang perfect? Oke, sebenarnya ya kenyataannya saya nggak bakal percaya ketika ada orang yang bisa bikin model langsung perfect. Nggak mungkin. Ya, benar-benar. Contohnya yang paling gampang sama kayak si bot itu tadi kan. Kamu udah nyobain terus botnya cupu banget ya, nanya apa jawab apa gitu. Sama, kan namanya juga machine learning. Kita ngajarin mesinnya mikir, kita ngajarin mesinnya untuk melakukan automation yang orang-orang udah nggak mau lakukan lagi. Ya sama, pada saat kita bikin prediction model, mau bikin chatbot, itu pasti ada fase belajarnya. Dan pertama kali kalau kita rilis, dan itu tergantung lagi nih, seberapa kaya data kita. Kalau datanya nggak sekaya yang kita mau, itu pasti hasilnya akan lebih jelek lagi pasti. Itu salah satu yang perlu diingat sih. Sebagai data scientist, menurut saya yang paling penting adalah kamu harus ngerti bisnis. Nih ya, kalau kamu bikin model yang tidak bisa menjawab pertanyaan bisnis, percuma. Itu. Terus habis itu yang kedua, setelah ngerti bisnis harus ngerti datanya. Datanya itu ngomong apa sih? Atau data yang kita punya itu cuma data apa sih? Kalau dengan data yang ada, kita bisa bikin apa?
Gitu. Itu dua hal yang paling penting sih, selain pengetahuan statistik dan programming-nya tadi. Oh, I see. Berarti resource yang kita punya itu benar-benar pengaruh juga ya terhadap apa yang bisa kita bikin. Betul, betul. Kalau datanya nggak ada, kita nggak akan bisa bikin apa-apa. Oh, I see, I see. Gitu. Ada yang mau bertanya atau mau? Oke, dari peserta mungkin ada yang mau bertanya nggak? Bisa langsung raise hand atau chat juga boleh. Keburu waktunya habis nih, sisa 4 menit nih. Saya udah di reminder timekeeper. Yuk, mungkin ada yang mau bertanya? Sama pesannya ini sih, tadi siapa tuh yang bilang banyak-banyak baca medium, itu betul. Karena supaya kita selalu terupdate apa yang terjadi di luar sana. Kamu bayangin ya, di luar sana, di negara-negara yang cukup, bisa dibilang cukup mature dari sisi AI-nya, tuh mereka udah kemana-mana. Kita di Indonesia masih banyak banget yang belum dilakukan. Jadi kalau kamu banyak baca, jadi kamu tahu nih, yang di luar itu yang terjadi apa. Dan banyak coba ngerjain cases. Gini, kalau saya dapat 2 CV, dua-duanya sama-sama baru lulus kuliah, dan saya lihat yang satunya banyak mengerjakan project freelance atau ngerjain soal-soal yang ada di Kaggle, saya akan lebih pilih itu daripada yang satu cuma baru lulus biasa aja. Karena dari sisi orang. Kenapa? Jam terbangnya itu perlu banget ya, walaupun benar. Kecil. Benar. Karena kalau kita terima orang yang sangat fresh graduate, jadinya terlalu lama ngajarinnya. Sedangkan secara company kita mau semuanya cepat. Itu sih pesannya. Jadi selain baca medium, coba untuk ngerjain soal-soal yang ada di Kaggle, itu lumayan bagus. Jadi insight baru nih buat kita. Jadi jangan cuma belajar teorinya aja, kita harus punya pengalaman praktek. Gitu ya. Betul, dan prakteknya nggak harus intensif. Prakteknya adalah belajar dari cases yang ada banyak tuh. Kaggle aja. Kalau Kaggle kan, kalian tahu kan ya Kaggle itu apa? Di sana kan banyak cases. Itu coba dikerjain dari yang paling simple, baru nanti naik. Karena pada saat kita interview, pasti discussion jadinya, nggak cuma satu arah. Itu lebih menarik. Oke, tadi ada pertanyaan dari Pak Yosua. Ada raise hand tadi. Pak Yosua, bisa bertanya? Oke, terima kasih. Suara saya masuk? Masuk, Pak. Oke. Terima kasih buat narasumbernya, luar biasa banget sharingnya. Boleh saya minta bantu sharing sekali lagi untuk yang tadi kan ada disebut nih, kayak data cleansing seperti itu gitu kan. Kapan hari saya sempat ngajar ke anak-anak itu di beberapa mata kuliah itu ada data cleansing-nya itu menggunakan manual dari SQL-nya gitu sih. Lalu juga ada di mahasiswa yang tahap lebih atas, itu saya encourage untuk menggunakan Tableau Desktop Prep. Nah, kira-kira menurut para narasumber nih, bagus mana sih kalau dari level, istilahnya kalau dari level SQL itu kan berarti teknik banget gitu ya. Sedangkan kalau yang dari Tableau Desktop Prep itu kan kita udah dibantu dengan tools. Kira-kira mana nih yang buat teman-teman bisa explore nanti buat dipelajari lebih lanjut. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yos. Mungkin siapa dulu yang mau jawab? Antara Kak Liliana, Kak Elvina, sama C. Maria. Saya dulu nggak apa-apa ya? Iya, boleh. Ya, kalau saya pribadi, saya lebih milih yang cleansing diajarinnya, utamanya sih mendingan dari SQL aja daripada yang pakai Tableau F. Kenapa? Soalnya kan jadi dependensi ke third party tools, dan ya lebih baik kayaknya tahu hard way-nya aja, baru nanti kalau emang ada kemudahan-kemudahan, udah ada fitur itu ya silakan dipakai, dibandingkan diajarin pakai cara mudahnya dulu. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Tapi mungkin beda pendapat. Oke, mungkin ada yang punya insight lain? Boleh saya tambahin? Oh ya, boleh. Siapa tadi namanya? Penanyanya atau? Yang menjawab. Kak Elvina. Liliana. Siapa tadi? Elvina. C. Elvina Tunggawan. Oh, oke.
saya setuju banget sih. Itu penting banget untuk tahu gini. Pakai tools is okay, tapi kamu harus ngerti gimana cara tools itu jalan. Kamu harus ngerti di background-nya apa sebenarnya yang dia lakukan. Itu paling penting. Jadi data scientist sekarang gampang banget, tinggal klik bikin prediction model. Tapi kalau kamu nggak ngerti di background-nya itu sebenarnya apa yang dia lakukan, apa yang metode apa yang digunakan, terus gimana cara kerjanya, nanti ketika kamu pindah kerja atau cari sesuatu yang di tempat lain, belum tentu dia pakai tools yang sama. Jadi sangat penting untuk tahu teorinya, untuk tahu best practice-nya, baru kita pakai tools. Itu sih mungkin untuk nambahin. Oke, terima kasih Cek Maria. Apakah sudah menjawab Pak Yus? Sudah, thank you banget. Oke, sama-sama. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Pak Trianggoro. Dekan kita. Halo Pak. Thank you Priscil. Ya, selamat siang Maria, apa kabar? Baik. Baik ya. Oke. Ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk kedua pemateri sebelumnya, Bu Alvina dan Bu Liliana. Terima kasih sudah berbagi materinya. Saya ingin ajukan pertanyaan untuk Maria aja deh. Boleh ya? Jadi Pak Tri pengen tahu 5 perintah yang paling sering Maria berikan ke anak buahnya Maria itu apa sih kira-kira? Oke. Ini sekaligus inspirasi nih ya buat nanti Pak Tri kalau ngasih tugas ke mahasiswa apa aja nih kayaknya. Nggak bercanda deh. Oke, thank you. Yang pertama gini, ketika mereka menghadapi suatu isu atau challenge, they should come to me with answers, with options. Don't give me the challenge, but give me answers or options. Gitu. Itu yang pertama. 5 Pak ya? Wah, banyak banget 5. Apa lagi ya? Karena gini, saya melihat tim itu sebagai partner sih Pak, bukan sebagai anak buah. Karena ketika kita mau meraih misi atau visinya tim data, semua orang satu harus ngerti tujuan kita apa sih, kenapa kita ada di company, kenapa tim ini dibikin. Terus habis itu yang kedua adalah kayak untuk bisa mencapai tujuan itu kita harus kerja bareng. Kita harus kerja bareng dan gimana caranya? Ada beberapa yang kayak kan background-nya beda-beda ya, background-nya pengalamannya beda-beda. Gimana caranya kita bisa membawa semua orang itu berada di level yang sama supaya semua orang bisa memberikan kontribusi. Itu sesuatu yang paling penting sih, karena kalau mereka aja nggak ngerti apa yang harus dilakukan, pasti misinya tim data nggak akan pernah tercapai. Jadi kalau ditanya perintah apa yang paling sering dikasih sih, yang paling penting itu sih Pak, kalau ada issue, come with me with answers or option, dan kita bisa discuss. Ada nggak perintah yang misalnya kayak gini, contohnya anak buahnya Maria itu namanya si A gitu ya, jadi Maria bilang gini, tolong dong cariin saya ada nggak nih korelasi antara COVID dengan orang mau bayar mahal gitu. Jadi contoh-contoh kira-kira order tentang apa sih? data analisis. Iya, tentang data analisisnya. Oke. Itu lebih jelas Pak. Oke. Kalau tentang data analisis kayak misalnya contohnya yang barusan terjadi deh. Kayak misalnya kita kan mendapat request refund itu banyak sekali. Nah, jadi pertanyaan pertamanya adalah ketika refund itu datang, sebenarnya dari sisi customer, kita selalu mulai dengan business question sih Pak. Jadi kayak ketika refund itu datang, sebenarnya prosesnya berapa lama sih? Dan dari proses yang berapa lama itu, siapa yang jadi bottleneck? Karena kan dari situ tuh baru kita ngomongin, mereka kan tahu bisnis prosesnya dulu seperti apa. Dan mereka harus tahu data flow-nya seperti apa, baru mereka bisa mulai melakukan analisis. Baru mereka bisa menemukan, ternyata data refund ini berhubungan dengan data ini, terus habis itu berhubungan dengan data itu, datanya nggak ada, makanya ceritanya nggak akan bisa nyambung.
Dan habis itu baru kita ngomongin tentang kalau ada satu action yang terjadi, ini akan impact-nya kemana? Kita bisa prevent itu atau kita akan selalu lebih reaktif terhadap masalah. Jadi selalu start dari business question. Itu contohnya tadi kalau yang related dengan refund, karena ini sesuatu yang masih hangat banget kita bahas. Gimana caranya kita bisa men-streamline proses refund supaya dari sisi customer lebih cepat, lebih simple. Itu juga tuh. Pertanyaan selalu mulai dari bisnis, baru kita cari datanya, baru kita analisis. Oke, thank you. Gitu. Oke, terima kasih C. Maria sama C. Alvina. Sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, di grup chat sudah di-share form untuk feedback. Jadi form feedback ini harus diisi kalau misalnya mau mendapatkan sertifikat. Jadi secara otomatis sertifikat akan kami kirimkan melalui form ini. Jadi silakan diisi. Oke, jadi pertanyaan terakhir dari Terence Pramono, silakan. Oke, jadi terdengar ya suara saya? Iya, masuk. Oke, jadi ini untuk sekedar tahu aja sih. Jadi kalau boleh tahu kira-kira profesi data scientist itu salary range-nya berapa ya? Untuk versi Aussie berapa, untuk versi Indonesia-nya kira-kira berapa? Oke. Itu aja sih, terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau menjawab? Saya juga mau dengar dong yang di Aussie berapa. Mungkin jadi sebenarnya di Aussie itu ada tempat untuk mencari lowongan pekerjaan, itu namanya seek.com. Nah, kalau dari seek.com itu sendiri, mediannya antara sekitar 90.000 sampai 130.000 dolar per year. Berarti sekitar 75 juta per bulan. Wow. Itu lulusan S1 atau lulusan PhD itu? Harusnya udah experience. Oh, experience. Oke. Tapi kalau di Aussie pajaknya gede. Makanya itu saya pulang dari Aussie pulang ke Indo. Oke. Iya Pak, yuk kita pindah ke Aussie aja Pak, gitu kan? Kalau di Indonesia itu tergantung perusahaannya dan tergantung levelnya. Jadi sama aja, mau levelnya fresh graduate, balik lagi, fresh graduate-nya itu punya pengalaman atau enggak, itu akan jadi pertimbangan pada saat kita memberikan salary. Terus habis soalnya kalau fresh graduate yang memang sudah sering mengerjakan project, pasti pengalamannya lebih banyak dan kita willingly untuk bayar mahal gitu. Ini nggak cuma untuk data scientist sih, ini untuk the whole team data. Itu standar salary-nya. Oke. Berarti emang experience itu perlu banget ya sebagai pekerja. Oke. Sorry, saya ada meeting yang lain. Mungkin saya boleh undur ini dulu? Ya, boleh. Terima kasih, C. Buat sharing-nya. Terima kasih. Terima kasih ya, Maria. Sukses Terima selalu. kasih, Bapak. Ya. Oke, karena sudah selesai durasinya, kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Boleh tolong dinyalakan.